oleh Allah setelah Mi'raj itu diberi oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini adalah menjadi awal mula proses ziarah. Nah, sehingga penting tidak ziarah, penting. Orang Nabi Muhammad menjemput kegiatan terpenting dalam rukun Islam saja itu dengan melalui proses ziarah. Pada saat di langit pertama, pada saat di langit kedua, pada saat di langit ketiga, dan sampai langit ketujuh, Nabi menjumpai saudara-saudara beliau, yaitu para nabi yang sudah mendahului wafat. Itu adalah proses ziarah. Artinya berkunjung kepada orang yang sudah meninggal dunia. Artinya di sini ada keterkaitan. Sholat dengan ziarah itu adalah sama-sama hal yang penting. Termasuk berarti menjumpai orang-orang yang sudah tidak ada dan menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu dimi'rajkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam sholat itu tidak lepas dari namanya doa dan mendoakan. Seperti halnya Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, itu juga termasuk doa dan mendoakan. Termasuk orang yang sudah meninggal kita doakan dalam sholat. Orang yang masih hidup kita doakan dalam sholat. Ini proses terjadinya sholat. Dan kenapa disebutkan sholat zuhur dulu? Nah, pada waktu itu sepulangnya Nabi Mi'raj adalah waktu subuh dan Nabi masih dalam tahapan belajar bagaimana cara sholat subuh, sehingga waktu itu hanya Nabi Muhammad SAW yang melakukan sholat subuh. Nabi mengajarkan sholat yaitu ketika mulai sholat zuhur, sehingga kitab apapun, kiai ulama siapapun memberikan ajaran tentang sholat dimulai dengan sholat zuhur, karena mengingat sejarah pentingnya awal mula dilaksanakan sholat di bumi, yaitu sholat zuhur. Waktunya sholat zuhur adalah kapan? Ketika matahari sudah geser menuju arah barat. Berarti kalau melihat keterangan di sini, ila masyiri dzilli kulli syai'in mithlahu ghairu dzillil istiwa. Kita membahas tentang dzillil istiwa dulu. Matahari itu perjalanannya dari mulai timur menuju ke barat. Ketika matahari sudah berada pas di atas suatu benda, itu namanya waktu istiwa. Waktu di mana tidak boleh melakukan sholat sunnah yang tanpa sebab. Contoh, sholat sunnah mutlak itu kapan saja dilakukan boleh, kecuali pada waktu istiwa, kecuali pada waktu ba'da subuh dan ba'da asar. Itu sholat sunnah mutlak tidak boleh dilakukan pada waktu itu, termasuk waktu istiwa. Waktu istiwa itu kapan? Ketika matahari pas berada di atas suatu benda, sehingga kalau ada namanya istilah simtul Ka'bah. Simtul Ka'bah itu istilah ketika matahari masih berada di timur, untuk di kalangan kita berarti di bagian sebelah timurnya Mekah. Benda apapun bayangannya pasti menuju Ka'bah. Nah, pada waktu itu ketika pas matahari berada di atas suatu benda, maka pasti bayangan suatu benda berada pas di bawah benda tersebut.
Nah, itu disebut waktu istiwa. Zuhur itu mulainya kapan? Setelah selesai dari waktu istiwa. Artinya matahari sudah geser ke barat, bayangan suatu benda sudah mulai pindah ke timur bayangannya. Itu disebut mulai masuk waktu zuhur. Ada waktu itu permulaan dan akhiran. Kapan berakhirnya waktu zuhur? Ketika bayangan suatu benda sudah menyamai dengan benda tersebut, sehingga tahap selanjutnya bayangan akan menjadi lebih panjang daripada benda aslinya. Itu sudah masuk waktu asar. Nah, berarti kalau dihitung jam, sekarang jam berapa? Zuhur. Mulai jam berapa? Jam 12 kurang 20 menit ya. Katakanlah jam 12 kurang 10 menit, jam 12 kurang 19 menitnya itu masih dalam waktu istiwa. Berarti belum masuk waktu zuhur. Secara mudahnya seperti itu. Waktu istiwa itu kapan? Sebentar sih sebetulnya. Kenapa harus ada larangan sholat dalam waktu istiwa? Karena menghitung tidak boleh melakukan takbiratul ihram sholat sunnah mutlak pas pada waktu istiwa. Maksudnya, meskipun sholatnya itu ketika sudah Allahu Akbar, waktu istiwa habis, otomatis masuk waktu zuhur. Meskipun sholatnya itu terjadi setelahnya waktu istiwa habis, yang penting jangan sampai melakukan takbiratul ihram di waktu istiwa. Nah, waktu zuhur itu dimulainya setelah habis waktu istiwa, berakhirnya sampai bayangan suatu benda lebih panjang dari berakhirnya sewaktu zuhur sampai bayangan suatu benda menyamai dengan bendanya. Misalnya ada benda tingginya 1 meter, bayangan waktu sore bayangan benda ini sama 1 meternya dengan benda tersebut, maka itu tandanya waktu zuhur sudah selesai, sudah berhenti. Tahap selanjutnya nanti bayangan benda ini akan lebih panjang, ya meskipun 1 cm lah ibaratnya. Itu sudah habis waktu zuhur karena sudah beralih menjadi waktunya waktu asar. Wal asru wa waqtuha wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan adanya keterangan sholat zuhur yang kita dikenalkan bahwa sholat itu adalah bagian dari kewajiban, kita diberi taufik oleh Allah bisa melaksanakan kewajiban sholat-sholat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara ikhlas, ridho, limardotillahi taala, bismillahirrahmanirrahim.